Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dengan NIM 22603 dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 dengan mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam, di mana saya akan mempresentasikan yaitu mengenai salah satu kebijakan pemerintah terkait ekonomi Islam di Indonesia dan kemukakan mengenai tentang perspektif ontologi, aksiologi dan epistemologi, dan apa saja hubungan ekonomi Islam pada setiap sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Adapun judul yaitu pengembangan sektor industri halal. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor industri halal. Hal ini tercermin dari presentasi penduduk Indonesia yang merupakan 12,7% dari populasi penduduk Muslim dunia, dengan didukung oleh peningkatan kesadaran akan pentingnya konsumsi sektor industri halal. Besarnya potensi Indonesia di sektor industri halal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Prospek pengembangan industri halal baik secara global maupun di Indonesia tersebut mengungkapkan dalam The Indonesia International Halal Lifestyle Comprehension and Business Forum yang mengangkat tema Halal Lifestyle Goals Global and Trend Technology and Hospital Industry. Konferensi yang diselenggarakan selama 2 hari oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Indonesia Halal University Center. Ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju pertemuan tahunan IMW World BAN 2018 dan Indonesia Syariah Economy Festival 2018. Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya sektor industri halal, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dan institusi terkait berpegang pada prinsip 4C, yaitu komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait atau komitmen, program yang konkret sehingga mudah untuk diimplementasikan atau konkret. Yang ketiga, sinergitas antara lembaga dan pihak terkait kolaboratif secara edukasi yang dilakukan secara intens mengenai nilai lebih dari gaya hidup halal atau campaign. Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjo dalam sambutannya. Lanjut, pertumbuhan industri halal global meningkatkan dalam beberapa tahun terakhir dari 7,5% pada tahun 2015 menjadi lebih dari 8% pada tahun 2016 dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2017 dan seterusnya. Pasar industri halal di Indonesia khususnya sektor makanan halal, travel, fashion, dan obat-obatan serta kosmetik halal telah mencapai sekitar 11% dari pasar global pada tahun 2016. Sebagai bagian dari strategi membangun ekosistem halal value chain, Bank Indonesia telah melaksanakan program pengembangan ekonomi syariah di sektor pertanian, makanan dan fashion, pariwisata, serta energi terbarukan. Sebagai bagian dari program pengembangan halal value chain tersebut, Bank Indonesia juga mendorong pemberdayaan ekonomi bagi 134 pesantren di 31 wilayah yang tersebar di Indonesia. Dalam rangka mendukung program pemberdayaan industri halal, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga zakat mengoptimalkan dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai sebagai salah satu sumber pemberdayaan syariah. Bank Indonesia memandang pentingnya mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat menjadi salah satu upaya
dalam memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan mendatang. Ke depan, untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional, diperlukan peran aktif semua pihak, baik pembuat kebijakan, pelaku ekonomi, maupun dunia pendidikan. Sebagai anggota Komisi Nasional Keuangan Islam atau KNKS, Bank Indonesia akan senantiasa bekerja erat dengan kementerian dan otoritas dan mensinergikan program lintas sektoral untuk mencapai tujuan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan pemerintah terkait ekonomi Islam di Indonesia adalah pengembangan industri halal. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memperkuat industri halal sebagai bagian dari ekonomi syariah. Hal ini dilakukan dengan memperkuat regulasi dan sertifikat halal serta meningkatkan kualitas produk halal. Yang pertama itu dari perspektif ontologi. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua yaitu dari perspektif epistemologi. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat pengetahuan dan pemahaman tentang produk halal dan syariah. Yang ketiga yaitu dari perspektif aksiologi. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi. Ekonomi Islam memiliki hubungan yang erat dengan setiap sila yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana menekankan pentingnya keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi. Yang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam kehidupan ekonomi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menekankan pentingnya partisipasi dan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi. Jadi oleh karena itu, ekonomi Islam dapat dilihat sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya yang mengenai tentang kebijakan pemerintah terkait ekonomi Islam dan mengenai tentang perspektif ontologi, aksiologi, dan epistemologi, dan apa saja hubungan ekonomi Islam pada setiap sila dalam Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.